Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 380.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan seperti biasa saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten, dan saya juga akan tetap memberikan analisa secara logis dan juga tentunya fair. In this new content teman-teman, sudah jelas dan 1000% pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan besar di English Premier League antara Liverpool versus Manchester United yang kembali dimenangkan Liverpool, tapi kali ini dengan skor 4-0 kurang 1 gol dari pertemuan pertama ketika Liverpool berhasil membantai Manchester United di Old Trafford dengan skor 0-5. Di pertemuan pertama Salah mencetak hat-trick. Di pertemuan kedua ini Salah mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist kepada Luis Diaz. Saya ada membuat konten preview tentang pertandingan ini kan teman-teman. Dan telah saya jelaskan di konten preview tersebut beberapa hal tentang Liverpool dan juga tentang Manchester United. Tentang Liverpool saya jelaskan bahwa tim ini sekarang lagi punya momentum. Kita jangan bicara soal mengalahkan Liverpool, tapi untuk menghentikan Liverpool mencetak gol saja setengah mati bagi para pemain tim lawan. Buktinya apa? Liverpool adalah tim yang paling produktif untuk saat ini, melewati jumlah gol yang telah dihasilkan Manchester City, padahal kita tahu bahwa musim lalu Manchester City jauh lebih produktif daripada Liverpool. Jumlah gol Liverpool musim lalu dari 38 pertandingan itu tidak sampai 70 gol secara total teman-teman. Tapi musim ini baru 32 pertandingan sudah melewati 80 gol. Artinya apa? Bahwa lini depan Liverpool semakin tajam. Kenapa bisa semakin tajam? Karena kita tahu pemain-pemain lain selain trio Firmansyah yang biasanya memang diandalkan oleh Jurgen Klopp juga bisa mencetak gol dan memberikan assist. Seperti Luis Diaz yang belum lama bergabung, kemudian kita tahu sebelumnya ada Jota. Jadi dengan begitu banyak opsi bagi Klopp di lini depan yang membuat Liverpool semakin menakutkan musim ini. Dan juga saya jelaskan bahwa karena Liverpool punya fully fit squad, maka musim ini terlihat mereka lebih konsisten dalam meraih 3 poin, dan tentunya merekalah yang menantang Manchester City untuk bisa menjadi juara musim ini. Beda dengan musim lalu. Musim lalu kita tahu yang head to head dengan Manchester City adalah Manchester United. Tapi Manchester United sekarang justru berjuang untuk mendapatkan slot agar bisa bermain di Champions League musim depan. Ya, saya gak yakin bahwa MU itu akan bisa mengejar Chelsea. Jadi, MU akan mengejar slot terakhir, yakni peringkat nomor 4 di klasemen. Nah, ini kan menyedihkan sekali. Padahal kita tahu MU punya target musim ini untuk juga bersaing di papan atas agar bisa menjadi juara. Ternyata setelah Ole dipecat, bukannya makin membaik, tapi semakin memburuk permainan dari Manchester United. Dan tentang Manchester United saya jelaskan bahwa Ralf Rangnick masih belum bisa membenahi masalah utama di Manchester United, yakni di lini pertahanan. Masih bocor teman-teman. Belum bisa ditambal lini pertahanan ini. Dan terbukti kan bahwa MU kemasukan 4 gol bisa lebih banyak lagi jika para pemain Liverpool tidak miss begitu banyak chances. Memang tidak banyak juga peluang emas dari para pemain Liverpool, tapi mereka menciptakan banyak sekali peluang di pertandingan ini. Ya, pada intinya para pemain MU itu juga tidak terlihat bergairah di pertandingan dini hari tadi teman-teman. Secara fighting spirit terlihat mereka kalah dari para pemain Liverpool yang punya satu target di pertandingan dini hari tadi, yakni dapat 3 poin dan mengambil alih untuk sementara posisi puncak di klasemen. Ya kan? Karena dengan kemenangan ini berarti Liverpool untuk sementara berada di peringkat nomor 1 sambil menunggu pertandingan dari Manchester City. Dan satu hal lagi yang saya jelaskan tentang Manchester United, yakni hingga saat ini saya juga masih belum tahu apa konsep permainan dari Ralf Rangnick. Kan saya tegaskan di konten preview bahwa saya nggak tahu apakah MU ini mainnya mengandalkan pressing, kemudian mengandalkan passing game, kemudian mengandalkan counter attack, atau mengandalkan frontal attack. Saya nggak ngerti, saya belum melihat apa konsep permainan sih dari Ralf Rangnick. Nggak kelihatan kan? Jika kita mengatakan bahwa MU ini mengandalkan pressing, mana pressingnya kepada para pemain Liverpool? Nggak ada. Saya memang ada membuat prediksi bahwa kemungkinan besar Liverpool menang dengan skor tipis. Ternyata kan Liverpool membantai MU. Kenapa
saya memperkirakan kemungkinan dengan skor tipis. Karena feeling saya, tentu Ralf Rangnick akan membuat para pemain MU itu perlu melakukan pressing yang ketat mulai dari lini tengah dan juga tentunya di kedua sektor sayap, karena disitulah kekuatan dari Liverpool, di tengah dan juga di kedua sektor fullback yang sering naik turun. Sehingga memang suplai bola kepada para penyerang dari Liverpool itu lancar. Jika itu bisa diblok, maka MU punya kemungkinan untuk tidak kalah. Saya tidak mengatakan MU akan menang. Maka itu saya jelaskan bahwa jika saja MU bisa mendapatkan hasil draw, maka itu bagaikan kemenangan untuk Manchester United. Tapi yang terjadi, tidak kelihatan ada pressing dari para pemain Manchester United. Tidak terlihat para pemain itu bisa memberikan passing-passing yang terukur sehingga mendapatkan peluang. Tidak terlihat juga agresivitas dari para pemain Manchester United sampai setelah mereka tertinggal dengan skor 4-0. Ya buat apa main keras setelah tertinggal 4-0 kan? Seharusnya kan dari awal mereka harus main agresif, menghentikan aliran bola dari para pemain Liverpool yang terlihat menikmati jalannya pertandingan, teman-teman. Ini seperti latihan saja bagi para pemain Liverpool, latihan passing, karena passing-passing mereka tuh gak bisa diblok oleh para pemain Manchester United. Dan memang saya kaget juga MU dibantai lagi. Seharusnya kan ya Rangnick sudah bisa belajar dari kekalahan MU di pertemuan pertama. Memang bukan dia pelatihnya oleh saat itu, tapi kan seharusnya dia bisa melihat rekaman dari pertandingan tersebut. Yang saya jelaskan juga di konten preview bahwa di pertemuan pertama tidak ada pressing dari para pemain MU, maka itu aliran bola dari para pemain Liverpool tuh enak aja ke lini depan, sehingga Liverpool bisa mencetak total 5 gol di pertemuan pertama. Ternyata gak ada perubahan yang dilakukan Rangnick. Jadi saya pikir bukan saja pemain MU yang gak perform, tapi pelatihnya sendiri ini lagi bingung apa yang perlu dia lakukan. Formasinya saja kali ini berbeda, 3-4-2-1. Taruh 3 center back, taruh 2 wing back. Mana pressingnya Bapak? Pressingnya itu gak ada. Kalau gak ada pressing, gimana bisa menghentikan Liverpool? City bisa menyulitkan Liverpool karena mereka tekan terus Liverpool. Walaupun di babak semifinal itu di Piala FA, para pemain City kan terlambat panas. Tapi lihat loh, City dengan pemain lapis keduanya saja bisa mengancam Liverpool. Kenapa? Karena mereka tahu konsepnya itu pressing, rebut bola, cepat mengalirkan bola ke depan. Passingnya itu harus lebih akurat. Tapi dari MU gak ada. Banyak yang mungkin mengatakan karena Ronaldo gak main, karena Fred gak main, karena McTominay gak main. Saya pikir itu gak bisa dijadikan alasan. Sebuah tim yang ingin bersaing di papan atas itu harus punya konsep permainan dari pelatihnya. Jadi pemain manapun yang masuk itu bisa perform. Seperti Liverpool, seperti Manchester City, dan juga tentunya seperti Chelsea. Nah, 3 tim ini yang baru saja saya sebutkan namanya punya kemampuan pressing dan passing yang bagus. Tapi dari MU gagal pressing. Saya gak bercanda sama sekali. Ya itu yang terjadilah sekarang di permainan dari Manchester United. Oke, sekarang kita membahas tentang jalannya pertandingan. Kita tahu bahwa Liverpool full team, Firmino yang saya pikir tidak bisa bermain karena cedera. MU kita tahu Cristiano Ronaldo tidak bisa bermain karena sedang berduka. Kemudian Fred tidak bisa bermain, McTominay tidak bisa bermain, Luke Shaw tidak bisa bermain, Cavani tidak bisa bermain. Dan bagi saya momen yang penting dan terbaik dari pertandingan ini adalah di menit ke-7 ketika para supporter yang hadir di dalam stadion, yang tentunya mayoritas supporter dari Liverpool, memberikan support kepada Cristiano Ronaldo. Mereka memberikan contoh yang baik dan mereka kembali membuktikan dan mempertegas bahwa rivalitas itu hanya berada di atas lapangan selama 90 menit. Setelah itu mereka saling respect dan tentunya support kepada siapapun pemain sepak bola itu yang sedang mengalami musibah seperti Cristiano Ronaldo. Saya memang tidak menjelaskan bahwa Ronaldo tidak akan bermain di konten preview karena saya belum mendapatkan konfirmasinya ketika saya membuat konten preview tersebut. Tapi setelah itu baru saya baca bahwa Ronaldo tidak akan bermain dan MU tentu tanpa striker tidak akan bisa mencetak gol. Peluangnya saja cuma 1 yang saya lihat dari Sancho kan. Nah ini sekarang kita lihat dari line up bahwa Liverpool ini full team. Bagaimana caranya Liverpool bisa menyulitkan Manchester United? Dia main high pressing. Lihat Alisson itu sampai hampir ke tengah lapangan. Para pemain Liverpool itu lebih banyak berada di ruang pertahanan dari para pemain Manchester United. Bruno aja gak berkutik. Lebih banyak kesalahan. Pogba aja tuh ditarik keluar karena cedera. Ya beneran cedera gak tuh Pogba? Atau dia mungkin malu nanti kalau dibantai kan ya kita gak pernah tahu. Nah so how did Liverpool crush Manchester United? Mereka udah tahu apa yang mereka perlu lakukan. Give the ball fast to the defense. Karena ada 2 joker di pertahanan dari Manchester United, Phil Jones dan juga Harry Maguire. Lihat bagaimana lemahnya koordinasi di antara 2 pemain ini di lini pertahanan. Mau perangkap offside gagal.
Ya kan, lihat dong passing di antara para pemain Liverpool. Trent ke Henderson, ke Mane kemudian langsung memberikan bola ke Salah, tapi Trentnya ternyata udah ada di depan. Dua pemain itu tidak offside. Kemudian Salah yang mendapatkan bola, Salah memberikan umpan kepada Luis Diaz yang tidak terkawal sama sekali. Why there is no marking? Kalau mau mencegah para pemain Liverpool mencetak gol itu markingnya harus ketat, ekstra ketat. Kalau enggak pasti mereka mendapatkan ruang, dan kalau sudah mendapatkan ruang tentu mereka akan mendapatkan peluang. Kalau sudah mendapatkan peluang 99,9% itu gol, kecuali memang bukan hari baik mereka. Dan Luis Diaz bisa mencetak gol pertama. Setelah itu juga gak ada fight back dari para pemain MU. Kayak belum dibayar aja gajinya. Nah, ini yang saya juga jelaskan di konten preview. Lagi-lagi nih saya jelaskan terus tentang apa yang saya katakan di konten preview. Bahwa meskipun nanti MU punya pelatih baru seperti Erik ten Hag, bukan jaminan MU itu akan bangkit. Dia perlu materi pemain yang lebih bagus lagi yang bisa menyatu di atas lapangan. Secara bakat, para pemain MU secara individu bagus-bagus. Tapi mereka gak bisa menyatu. Tampaknya ego mereka tinggi. Atau mungkin saya juga yang salah mengatakan itu. Tapi saya melihatnya seperti itu. Mau main individual aja. How can you win a game individually? Bisa, tapi gak akan konsisten. Dan setelah 1-0 itu saya gak melihat para pemain MU itu bisa fight back. Akhirnya kan Liverpool bisa mencetak gol kedua kan. Kita lihat bagaimana pergerakan di antara para pemain Liverpool yang melakukan high pressing. Matip bisa naik hingga ke ruang pertahanan dari Manchester United, memberikan umpan kepada Mane, dan Mane langsung memberikan no look pass kepada Salah, dan Salah mengakhiri puasa golnya dengan mencetak gol kedua. Memasuki babak kedua memang ada pergantian pemain yang dilakukan oleh Ralf Rangnick. Dia memainkan Sancho. Kenapa dimainkan di babak kedua Sancho? Sayang kan, Sancho bermain lumayan bagus di babak kedua, but it's too late. Para pemain Liverpool sudah confident-nya luar biasa. Dan setelah unggul 2-0 ya mereka santai aja nunggu para pemain MU biar masuk ke ruang pertahanan. Dan itu terjadi ketika bola diberikan oleh Lindelof kepada Elanga, bisa direbut oleh Robertson. Robertson berlari, siapa yang pressing? Gak ada pemain yang pressing, malahan semua mundur. Kayak takut sama bola, atau mungkin takut sama warna merah. Padahal MU juga kan warna merah. Akhirnya Robertson bisa memberikan umpan kepada Luis Diaz, dan Diaz kepada Mane. Where is the marking again? Mane bikin 3-0. Setelah itu gol keempat dari Liverpool sama juga. Bola direbut dari pemain yang baru masuk tuh, siapa yang nama pemainnya? Hannibal ya. Nah, Hannibal Mejbri. Bola direbut dari kaki dia oleh Robertson juga jika saya tidak salah, diberikan kepada Jota, dan Jota memberikan bola kepada Salah yang bisa mencetak gol keduanya di pertandingan ini, melengkapi kemenangan dari Liverpool. So this game belong to Liverpool. Dan bagi saya yang merupakan seseorang yang netral, ya saya kecewa banget sih melihat para pemain MU yang tidak memberikan perlawanan kepada para pemain Liverpool. Para pemain Liverpool tuh bermain enak banget di pertandingan dini hari tadi. Padahal Liverpool juga punya pressure kan, mereka mengejar City, tapi mana pressure-nya dari para pemain MU? Ya saya sih kalau jadi owner dari MU nih, saya buang semua nih pemain yang dini hari tadi main, karena saya tidak melihat ada gairah yang mereka tunjukkan. Where is the passion? Ya ini sekarang adalah kemenangan yang penting bagi Liverpool, dan kita tunggu nanti next match dari Liverpool. Persaingannya akan semakin ketat dengan Manchester City, dan tentu kita juga tunggu pertandingan dari Manchester City. Jika Manchester City menang, tentu akan semakin seru Liga Premier Inggris. Ada pertandingan lainnya, London Derby, yang tidak perlu saya bahas karena kita tahu bahwa Chelsea adalah tim yang kuat. Jika Arsenal bisa menang, ya itu tentu rezekilah untuk fans dari Arsenal. No hate, only football. Salam sepak bola.